Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Alhamdulillah, pada pertemuan ini, kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama, menggali ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebatas kemampuan kita, semata-mata untuk mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ini merupakan pertemuan kedua kita, di mana kita akan membahas terkait dengan representasi makna Islam, iman, ihsan, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba muslim atau muslimah, maka kita memiliki kewajiban untuk selalu meningkatkan rasa keimanan kita, ketakwaan kita, semata-mata hanya ingin mengharapkan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya review sedikit. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ketuhanan konsep secara Islam, di mana ketika kita mengerti atau belajar terkait dengan makna ketuhanan, maka di sana kita membutuhkan suatu ilmu dan harus dibarengi dengan Islam, iman, ihsan, agar kita tidak terjerumus atau kita menjadi golongan orang-orang yang tersesat. Oke, yang pertama, ketika kita belajar tentang Islam, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa makna Islam gitu ya, itu berasal dari kata aslama gitu ya. Bentuk masdar dari aslama yuslimu islamat gitu ya. Nah, artinya apa? Itu berserah diri sepenuhnya secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat makna Islam gitu ya, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125, di mana ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wa man ahsanu dinan, dan siapakah yang lebih baik agamanya, mimman, dibandingkan orang yang aslama wajhahu lillah, berserah diri secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa muhsinun, dan orang tersebut melakukan suatu kebaikan, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan orang tersebut mengikuti Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam dengan agama yang hanifa, yaitu yang lurus. Sehingga apa? Hadiah bagi Nabi Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sehingga Nabi Ibrahim terkenal dengan Nabi Yuna Khalila. Sebagai apa? Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim itu terkenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat Nabi yang lain, Nabi Musa terkenal sebagai Kalimullah, hamba Allah yang mampu berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Musa. Sedangkan Nabi Adam adalah Basyarullah, yaitu makhluk sejenis manusia yang diciptakan pertama kali. Itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau kita berbicara tentang Islam, melihat dari surat An-Nisa ayat 125, gitu ya, maka Islam itu secara ikhlas gitu ya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tetap mengikuti ajaran yang dituntunkan oleh para nabi sebelumnya. Kalau kita runtut secara nasab ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan nyambung kepada Nabi Yuna Ismail alaihis salam. Nah, Nabi Yuna Ismail itu kan putranya
dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa agama tauhid hanifah, yaitu agama yang lurus. Sedangkan kalau kita berbicara makna Islam dari sudut pandang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Islam itu apa, gitu ya. Nah ini, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumar ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara dari hadis Rasulullah, makna Islam itu ini, antashhada an la ilaha illallah, bersaksi gitu ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad itu utusan Allah. Artinya berbicara tentang syahadat, kan gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Wa tuqimas sholata. Akhirnya apa? Mendirikan sholat. Sholat apa? Sholat wajib, gitu ya. Sholat wajib 5 waktu. Dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian yang ketiga, waktu tiaz zakata. Kita harus berbicara di sini menjalankan atau menunaikan ibadah kewajiban zakat. Watasumar Ramadhana, yaitu menjalankan puasa Ramadan, merupakan puasa wajib bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, puasa Ramadan itu dijalankan selama 1 bulan full, ya, yaitu ketika bulan Ramadan. Ditambah wadahujjal baita, berhaji, gitu ya, menuju al-baita, rumah Allah. Rumah Allah ini apa? Ka'bah, gitu ya, yang berada di Makkah al-Mukarramah. Tapi ada kata-kata lanjutnya. Inistatokta ilaihi sabila. Jika mampu melakukan ibadah haji. Karena kita tahu, gitu ya, bahwa ketika kita melakukan ibadah haji, itu tidak serta-merta kita harus berangkat begitu saja. Tapi harus menata niat, menata seluruhnya, agar proses perjalanan kita melaksanakan ibadah haji itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita review lagi, ya, dari asal katanya, Islam merupakan bentuk masdar dari aslama yang memiliki makna berserah diri. Artinya kita harus ikhlas menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Sedangkan menurut Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau berpendapat bahwa Islam ini apa, gitu ya. Makna Islam adalah suatu agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, di mana di dalamnya mencakup tentang akidah, kemudian syariat, dan di dalamnya ada akhlak. Karena kita tahu ya, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau kita melihat lagi, menurut pepatah ya ini ya, seorang sufi Hasan al-Basri, bahwa agama Islam itu apa? Kepasrahan diri kita sebagai hamba kepada Allah Sang Pencipta, agar kita apa? Bisa terlepas dari terjerumusnya diri ini, dari perkara-kara yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara Hasan al-Basri berarti sudah berbicara tentang sufi ya. Laksananya Jalaluddin Ar-Rumi. Tokoh sufi yang luar biasa. Kalau udah berbicara Jalaluddin Ar-Rumi, kita akan berbicara masalah cinta nanti di dalamnya. Nah, sebagai umat Islam, gitu ya, setelah kita mengetahui makna dari Islam, kita harus tahu yang membangun Islam itu apa, gitu ya. Dalam hadis Bunyal Islamu ala khamsin, ya, bahwa Islam itu dibangun, gitu ya, dari 5 pondasi. Yang pertama apa? Syahadat. Nah, ini makna dari hadis Rasulullah juga ya, syahadat. Berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu ya.
Syahadat yang pertama adalah syahadat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua syahadat Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah kita sholat, melakukan kegiatan namanya bersyahadat, bersaksi, maka kita sudah masuk sebagai seorang muslim atau muslimah. Memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah sholat. Di mana sholat yang wajib adalah 5 waktu. Nah, sebenarnya sesuai dengan kisah Isra wal Mi'raj gitu ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan kewajiban perintah sholat itu tidak 5 waktu, tapi 50. Tapi mendapat pertimbangan gitu ya dari para nabi yang lain untuk memohon dispensasi. Karena para nabi tahu bahwa umat Nabi Muhammad itu sangatlah kecil-kecil. Umat Nabi Muhammad itu sangatlah rapuh, lemah, sehingga ditakutkan kalau melaksanakan ibadah 50 kali itu tidak mampu. Akan tetapi, meskipun kita melakukan ibadah 5 waktu, itu pahalanya laksana kita melaksanakan ibadah 50 kali. Seperti firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj. Kemudian yang ketiga, kita harus paham tentang zakat. Kalau kita sudah menjalankan ibadah sholat, maka kita harus melakukan kewajiban, yaitu zakat. Zakat terbagi 2, gitu ya. Ada zakat fitrah sama zakat mal. Zakat fitrah kita keluarkan setahun sekali, ya. Ketika kita menemukan bulan Ramadan, ya itu kita akan melakukan zakat fitrah. Sedangkan zakat mal bagaimana? Ketika kita sudah mencapai 1 nisab. 1 haul, artinya 1 nisab, sudah mencapai batas kita harus mengeluarkan zakat, dan 1 haul, artinya 1 haul sudah 1 tahun kita memiliki harta itu, maka harus kita zakati. Apakah itu berupa al-hayawan, ya, hewan-hewan ternak, kemudian perniagaan, emas dan perak, gitu ya, atau perdagangan, atau kalau kita berbicara dalam fikih lebih lanjut, harta karun, ar-rikas itu juga memiliki zakat. Kalau zakat mal terkenal 2,5%, gitu ya. Nah, setelah zakat barulah kita diminta untuk melakukan ibadah puasa. Kalau puasa wajib kita tahu yaitu puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan merupakan wajib bagi umat Muhammad SAW. Akan tapi berbeda ketika kita berbicara tentang haji, ya. Man istata'a ilaihi sabila. Ini bagi orang-orang yang mampu untuk menjalankan ibadah haji. Karena haji di sini rukun haji, kita tidak akan hanya berbicara kita sebagai seorang Islam, kita sebagai seorang yang sudah baligh, artinya baligh mampu membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk kayak gitu ya. Tapi kita harus berbicara tentang masalah ziyadah. Ziyadah di sini artinya apa? Kita harus punya kesiapan, baik mental, spiritual, kemudian keperluan yang akan kita bawa menuju ke ibadah haji al-Makkah Mukarramah. Karena perjalanan itu juga butuh biaya. Iya, kalau zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin nggak pakai pesawat. Naik kapal gitu ya. 6 bulan kemudian baru sampai. Mungkin biaya yang dibutuhkan tidak begitu banyak seperti halnya sekarang. Tapi sekarang kita harus menyiapkan semua itu. Artinya baik secara spiritual, mental, dan material, ketika kita akan melakukan ibadah haji, itu sudah harus disiapkan agar kita mampu menjalankan ibadah itu sesuai dengan syariat yang sudah menjadi tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah terkait ketika kita mengetahui makna dari Islam itu seperti apa. Representasi makna Islam itu harus mendalam pada diri kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang muslim, muslimah, yang selalu diridhoi dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Ya Rabbal